Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita bersyukur kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan pagi pada saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur hanya kepadamu, karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah menjaga kami semalam lamanya saat kami beristirahat, dan karena kasih-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dan boleh melanjutkan kegiatan kami. Ya Tuhan, memulai segala kegiatan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu ini dapat kami renungkan dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari membuka firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat 66. Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat 66. Yesus dikuburkan, firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sudah 3 hari, aku akan bangkit. Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Sabtu sunyi ini masih kita lanjutkan refleksi tentang tradisi Dipa-Bakratan dalam budaya Toraja masa lampau. Ya, bayangkanlah, liang lahat ditutup dan semua orang telah pergi. Kini tinggallah Anda seorang diri dalam liang lahat yang gelap dan mencekam, terhimpit oleh peti yang sangat berat. Berbagai hal berkecamuk dalam pikiran Anda. Sejak dari pelataran tongkonan, Anda menjadi tontonan mereka.
Anda pun menyaksikan mereka menunaikan berbagai ritual adat mereka. Mak Badong, Mak Katia, menerima tamu-tamunya, dan kegiatan lainnya. Sorak-sorai mereka mengusung peti jenazah sambil menggiring Anda menuju liang. Dan di dalam liang itu, kini Anda bergulat seorang diri kematian Anda sendiri. Hingga tibanya ajal Anda belum mengerti semua itu. Apa yang terjadi dengan Bapak Ibu dalam imajinasi di atas, hampir seperti itulah yang terjadi dengan Yesus. Ia yang tersalib di Golgota, kita sudah terbaring di dalam kuburan milik Yusuf Arimatea. Sesaat setelah batu besar digulingkan menutup liang kuburan. Itu ada di dalam ayat 60. Kemudian semua orang meninggalkan kuburan itu. Meninggalkan Maria Magdalena dan Maria yang lain yang masih bertahan beberapa saat lamanya. Dalam ayat 61. Namun di dalam gelap kubur itu, di keheningan hari Sabat sekitar 2000 tahun yang lalu itu, Yesus yang kelihatan tak berdaya itu tidak berdiam diri. Ia tidak seperti Todipak Baratan. Ia kini berjuang di alam maut, jauh di bawah dasar kuburan yang dijaga ketat oleh para pasukan Pilatus atas permintaan imam-imam kepala dan orang Farisi itu. Yesus seorang diri bertarung melawan penguasa alam maut. Tahukah Bapak Ibu, perang dalam alam maut itu seharusnya peperangan Bapak Ibu dan saya sendiri. Renungkanlah bahwa pun di dalam matinya Yesus masih juga mengalami derita perang di saat kita merasa semuanya sunyi dan hening belaka. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari menjalani hari ini dengan merenungkan, merefleksikan apa yang terjadi dalam Yesus di hari Sabtu sunyi ini. Amin. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami baca, telah kami renungkan bersama-sama. Dan biarlah dari firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh merenungkan, merefleksikan penderitaan yang Engkau alami oleh karena kami semua. Ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kehidupan kami hari ini dan kehidupan kami selanjutnya, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, berkati kami semua dalam melakukan segala pekerjaan kami, di dalam segala kegiatan kami hari ini, dan di dalam segala kehidupan kami, biarlah hari ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan boleh terus dalam tuntunan kasih Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga datang berdoa kepadamu buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan Engkau berkati mereka ya Tuhan dalam segala usaha yang dilakukan, baik yang mendapatkan perawatan medis, juga yang melakukan pemulihan di rumah. Mari Engkau Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Biarlah saudara-saudara kami boleh terus dikuatkan di dalam menjalani kehidupan. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga datang bersukacita kepadamu ya Tuhan. Mungkin pada hari ini ada saudara-saudara kami yang merasakan sukacita pertambahan usia.
Kami percaya ya Tuhan bahwa anugerah pertambahan usia yang dialami oleh saudara-saudara kami adalah asalnya daripada Tuhan. Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa melimpahkan sukacita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan kami pada saat ini. Seluruh kehidupan kami serahkan, kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, doa ucapan syukur kami, doa persembahan kami, doa syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.